Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dani Abdul Ghani, founder Sahabat Sinergi Billionaire Team. Oke, sahabat semua, kali ini saya ditemani oleh orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang terus mau belajar dan insya Allah siap mengaplikasikannya di lapangan dan insya Allah secepatnya raih luxury juga ya. Amin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini Kang Agus dari Bandung dan juga Kang Dani Ramdhani dari Pangalengan, Bandung ya. Mau bertanya, mau konsultasi bagaimana cara jalanin bisnis ini supaya kita bisa secepatnya dapat mobilio, pajero, rumah ya. Nah, insya Allah teman-teman juga yang lihat video ini nanti tinggal aplikasikan ya. Mudah-mudahan video kali ini benar-benar bermanfaat dan benar-benar yang dibutuhkan oleh kawan-kawan semua. Jadi silakan buat Kang Dani atau Kang Agus yang mau bertanya masalah bisnis ini. Oke, mungkin dari saya pribadi ya, karena kesulitan saya di lapangan itu mungkin dari teknik closing, kita cara follow up itu yang benar itu seperti apa gitu. Karena mungkin banyak keluhan di luar sana juga, mitra-mitra yang lain, bahkan mungkin mitra saya pribadi ya yang dikeluhkan itu gitu. Gimana sih kita follow up channel ini yang benar gitu, yang sesuai dan tertarget gitu, biar agar mudah dipahami sama calon mitra kita. Kalau misalkan bicara follow up berarti kita udah presentasi kan ya. Iya. Nah, kalau misalkan follow up yang saya lakuin sendiri ya, ada follow up yang namanya follow up otomatis juga. Maksudnya follow up otomatis gimana? Kita misalkan contoh dapat calon membernya dari mana nih? Dari Instagram, dari Facebook, dari YouTube atau dari mana? Kalau misalkan saya nih banyak dari YouTube. Nah, maka otomatis harus sering edukasi di YouTube. Nah, saya di YouTube gak niat promosi kan sebetulnya mah, gak niat prospek. Nah, tapi saya niatnya apa? Berbagi dengan member-member Eco-Racing. Tapi alhamdulillah gara-gara seperti itu, si calon member yang tadinya lihat video-video saya terus di YouTube, nah itu terfollow otomatis. Padahal bikin videonya cuma berapa, tapi dia akhirnya paham, akhirnya dia bergabung. Oh ya enggak. Nah kalau misalkan kita dapat calmitnya di IG, di Instagram, berarti kita harus terus bikin konten. Ya bikin konten yang akhirnya itu nge-follow up dia karena dia berteman dengan kita. Nah bedanya kalau misalkan kita dapat calmitnya dari asal-asalan. Kalau misalkan asal-asalan kan mungkin contoh dari grup Facebook nih. Nah dia nggak berteman dengan Facebook kita. Atau misalkan kita dari grup WA, ya grup WA bisnis, itu kan dia nggak bener-bener emang dia butuh. Kebayang nggak? Ya, nah jadi yang sebelum ke follow up berarti di presentasi awal target pasarnya seperti apa. Nah ini penting target pasar, jangan sampai seperti halnya kita ngejual ikan tadi, jual ikan tapi di pasar ayam nggak mungkin gitu. Nah kita juga kalau misalkan mau cepet, ya kita di mana nih dapat calmitnya, seperti apa nih dapat calmitnya, itu penting gitu. Kalau misalkan kita pengen nggak capeknya berkali-kali ya, pastikan mending organik Facebook atau misalkan Instagram atau YouTube atau TikTok. Nah terus kemudian sering-seringlah bikin konten untuk memfollow up otomatis. Nah ketika misalkan di Facebook nih, pastikan berteman dengan orang-orang yang positif. Jangan sampai kita berteman dengan orang yang negatif. Kalau misalkan berteman dengan orang-orang yang negatif, yang di Facebooknya sering ngasih keluhan lah, ngasih apalah, jadi hal-hal yang negatif yang di-share-nya lah, capek nanti kita. Malah capek prospek ya Mas. Iya, udah capek prospek, ketika join juga capek juga membinanya. Betul nggak? Iya. Ya, nah makanya pastikan orang yang positif. Nah, gimana caranya? Nah, sekarang kan banyak orang-orang yang positif, banyak orang yang bergerak tentang istilahnya anti riba, banyak orang yang bergerak tentang motivasi, ya seorang motivator, banyak orang yang bergerak tentang bisnis, orang-orang yang hebat, yang followersnya banyak. Misalkan contoh Dewa Eka Prayoga, contoh Riko Buang, Chandra Putra Negara dan lain-lain. Nah, ketika mereka bikin konten nih, misalkan di Facebook, mereka bikin konten nih, nah yang like-nya banyak, nah kita add yang like status mereka. Karena apa? Mereka pasti pola pikirnya udah beda sama orang-orang biasa, orang-orang rata-rata. Karena kebanyakan rata-rata kan orang itu tidak berpikir bisnis, tapi berpikirnya karyawan, sesuatu yang pasti. Betul nggak? Nah makanya kalau pengen secepatnya ya berarti kita juga harus sesuai pasarnya biar lebih enak. Tidak salah kita asal-asalan juga, tidak salah pasti closing juga, cuman hukum peluangnya jauh lebih besar gitu daripada kita targetnya pasti. Jadi target pasarnya pastiin dulu nih Instagram. Kalau Instagram berarti sama seperti itu juga. Nah kalau misalkan tujuan kita nge-follow atau nge-add supaya kan dia nge-add balik atau nge-follow balik, betul nggak? Nah kalau misalkan kita sering bikin konten, lama-kelamaan muncul juga di beranda mereka. Karena terus menerus muncul di beranda mereka, karena kita terus sering posting, akhirnya apa? Mereka juga like. Ketika mereka like, kita jemput bola.
kita cara DM. jemput bola. Nah itu udah disiapin teksnya. Nah kalau saya kan A1, A2, A3, A4 pakai smart keyboard. Iya. Nah itu tinggal tanya aja ke Aris nanti. Siap. Nah kan kalau saya misalkan contoh dia like, langsung saya DM ya. Assalamualaikum, terima kasih sudah like dan follow akun saya. Semoga bisnis Eko Racing menjadi wasilah untuk Mbak bisa dapat umroh gratis, mobil gratis ya, mobil mewah gratis, bahkan rumah mewah gratis. Nah mudah-mudahan jadi ngedoain bahwa bisnis ini tuh bisa merubah hidup dia intinya. Nah langsung tanya, afwan Mbak, maaf Mbak, atau maaf Mas, sudah tahu tentang bisnis Eko Racing atau belum? Nah biasanya orang jawab belum. Kalau jawab belum, oh kebetulan sekali. Coba Anda bayangkan dengan bisnis Eko Racing, Anda bisa mendapatkan impian-impian Anda seperti halnya umroh, mobilio, Pajero, rumah gitu, dan lain-lain gratis sehingga Anda punya uang. Ya intinya kan tanpa nyicil, tanpa nyicil, tanpa riba, cash gitu kan, betul? Iya. Cash tanpa riba, tanpa nyicil. Sehingga uang Anda bisa aman untuk tabungan Anda, untuk aset yang lain. Nah terus tambahin belakangnya iya kan atau betul atau setuju, supaya apa, dia baca ulang langsung di bawahnya minta kontak WA. Maaf Mbak, maaf Mas, sudah punya ada kontak WA-nya supaya lebih enak kontakan, lebih enak chattingannya. Nah di Facebook, di IG itu tujuannya supaya kita dapat database dulu, supaya dapat nomor kontak dulu. Jangan jelasin di Facebook, jangan jelasin di IG. Sayang nanti nggak dapat kontaknya. Oke. Nah ketika udah dapat kontaknya, baru kita PDKT dulu. Jangan langsung jelasin Eko Racing. PDKT dulu. Nah ini tahapan closing. Yang pertama PDKT. Kenapa harus PDKT? Karena closing itu 80% emosional, 20% produk. 80% emosional, 20% produk. Jadi emosional itu gimana Mas? Jadi pendekatan. Orang merasa emosionalnya udah deket, serasa kita saudara, nyaman gitu. Nah, serasa kita teman. Iya. Nah coba lihat di YouTube saya. Saya anggap yang nonton video-video saya itu adalah keluarga saya. Saya anggap yang nonton video saya itu adalah teman saya, sahabat saya. Biarnya apa lebih kena. Gitu. Kayak nggak? Nah 80% emosional, 20% produk. Jadi bisnis atau produk kita itu cuma 20%. 80%-nya itu emosional. Nah ini banyak yang salah di antara kita. Kebanyakan bukan salah di teknik closingnya, bukan salah di penjelasannya, tapi yang salah di PDKT-nya. Kebanyakan. Makanya susah closing. Iya, kebanyakan di antara kita atau mitra-mitra atau saya sendiri, jadi ketika kita kenal itu langsung tembak gitu ya. Nah, itu kalau misalkan di Facebooknya, kalau di Instagramnya nggak masalah. Ya. Yang penting kita dapat kontak WA. Tadi kan udah di teksnya udah di ini gambarannya. Ya. Nah nanti dikirimlah teksnya ya. Nah, nanti tinggal minta ke Ars juga ada, atau misalkan kawan-kawan nih yang di tim SSB tanyain aja ke leadernya, nanti dikasih teksnya ya, A1, A2, A3, A4. Nah terus kita ketika udah dapat kontak WA, PDKT. Nah PDKT contohnya gimana? Yang istilahnya gimana ya? Kalau saudara gimana sih? Kalau teman gimana sih kalau kita kontekan? Ya, Tidak terlalu formal kan? Iya. Tapi dibikin happy, dibikin enjoy. Assalamualaikum, Mbak, ini saya Dani yang tadi di Instagram. Salam kenal ya. Oh iya Mas. Saya tanya dia tinggal di mana. Saya tanya kegiatannya apa. Nah itu lagi proses gali kebutuhan. Jadi di mana kita bisa masukin bisnis kita nih. Nah kayak kemarin nih saya dapat calmit TKW Arab dari Facebook. Nah saya chattingan kayak gitu biasa, dibikin happy aja, dibikin enjoy. Nah dia seorang TKW dari Arab. Nah saya tanya lagi, udah berapa lama Mbak kerja? 5 tahun. Wih alhamdulillah betah banget ya kerja, kayak nyaman banget kayaknya. Nah, wah alhamdulillah ya Mas, nyaman banget. Saya majikannya baik banget gitu. Nah itu kan dia ngasih positif, enak gitu. Nah saya terus hantem di mana nih saya bisa masukin. Nambah pulang kerja ke Indonesia berapa tahun sekali. Nah kebetulan saya tahun depan mau ke Indonesia Mas, mau pulang. Nah, Lebaran haji, oh pulang siap Mbak. Itu pulang mau apa? Nanti balik lagi atau enggak? Saya lagi cari kebutuhan. Kebetulan saya mau resign Mas. Kemarin minta diperpanjang tapi saya nggak mau gitu. Oh gitu. Wah luar biasa gitu. Biasa PDKT, jangan dulu nanyain bisnis. Nah biasanya kalau misalkan mereka udah deket sama kita, nah saya biasa kalau misalkan saya banyak tanya, dia akan kasih jawaban ya. Nah jawab tapi tanyanya tentang kehidupan dia. Kita masuk ke kehidupan dia.
Nah akhirnya apa? Dia yang nanti bisa dimasukin ke kehidupan kita. Nah saya di ujung terakhir, karena saya nggak mau terlalu panjang, ya udah, oh ya siap mbak. Nah di atas kan udah ngedoain juga. Nah saya pikir dia bakal ngebales doa saya yang di atas, atau dia bakal nanyain bisnis saya. Nah ternyata apa yang terjadi? Dia langsung nanyain bisnis. Itu mas gimana sih bisnisnya? Kok luar biasa banget, kayaknya enak ya gitu. Wah bener nih, pengen tahu. Nah di situ bikin penasaran. Tahapan berikutnya, buatlah penasaran. Haram hukumnya ngejelasin e-course, ngejelasin bisnis kita kalau kita belum buat dia penasaran. Kenapa? Karena orang makin penasaran dia makin cari tahu. Tapi beda halnya kalau misalkan kita langsung belak-belakan. E-course itu kayak gini mah. Cara jalanin bisnisnya kayak gini. Orang paling bilang oh gitu. Jadi akhirnya apa? Enggak, sebelum juga nyampe penjelasan, ya, belum juga semua dijelasin, belum juga dia paham, dia udah oh gitu doang gitu. Udah nggak balas lagi chat kita. Jadi buat dulu penasaran. Wah beneran nih pengen tahu. Iya tuh mas, itu emang gimana? Oh jangan deh mbak, nanti bisa-bisa pulang ke Indonesia jadi miliarder lagi. Nanti mbak sebelum ke Indonesia udah jadi TKW miliarder. Jadi terkadang ini bos, orang tersebut ya atau calon mitra tersebut nanyain sama kita udah dapat apa gitu dari bisnis ini gitu. Nah kalau dia bilang dapat apa karena kita udah jelasin di awal langsung. Tapi kalau udah bikin penasaran, kita edifikasi, ya tadi pengalamannya belum beres nih, ya kan belum ke teknik closing, belum ke cari apa bisnis kita ini solusi. Nah ini baru bikin penasaran. Nah bikin penasaran, contohnya tadi bener nih, nah ini jadi TKW miliarder lagi. Wah yang bener mas, bisa emang kayak gitu? Oh ya alhamdulillah mbak, banyak di bisnis ini yang udah sukses. Nah contohnya misalkan Kang Dani nih gitu ya. Kang Dani dari Tasik, seorang anak muda usia 23 tahun, jalanin bisnis ini 2 tahun, alhamdulillah udah dapat 6 miliar, udah dapat 9 motor atau umroh ya, 6 mobil, 3 Pajero, 2 rumah, kirim video, kirim contoh-contoh yang dapat, terus orang-orang yang sukses gitu kan. Nah diam dulu, nanti dia tanya emang itu gimana cara jalan bisnisnya? Serius nih mbak pengen tahu. Kalau pengen tahu kayaknya lebih enak by phone deh. Kalau misalkan via chat kayaknya kurang profesional. Kira-kira mbak lebih santai nggak biasanya telepon? Nah itu yang saya lakukan. Kalau misalkan dijelasin via WA lama. Kalau dijelasin via WA lama. Nah kalau kita dijelasin via telepon, di telepon itu kita jelasin marketing plan, semacam manfaat produk itu. Oke, intinya gini, orang beli produk kita bukan karena butuh produk. Orang join bisnis kita bukan karena butuh bisnis, tapi manfaat dari produk, manfaat dari bisnis. Orang itu beli manfaat. Jadi nggak jelasin detail pun, ini bisa closing sebetulnya. Emang orang beli HP, misalkan contoh HP kayak punya saya nih, ini HP Oppo Pin X tuh yang dipakai sama Deddy Corbuzier gitu ya. Nah ini kan mahal, 18 juta gitu. Tapi gimana orang bisa mau beli? Orang tahu, Oppo juga tahu pasar ini pasar orang yang menengah ke atas, bukan menengah ke bawah. Betul nggak? Nah lalu gimana cara masarinnya? Nah tergantung si salesnya. Nah kalau misalkan contoh lah Deddy Corbuzier, dia kan jualan, coba cek jualan misalkan contoh kemarin podcast, ya kelas podcast. Nah gimana cara jualannya? Gak memperlihatkan dia yang membutuhkan orang, gak memperlihatkan dia yang butuh duit, tapi memperlihatkan kita yang butuh podcast itu, karena kita pengen seperti Deddy Corbuzier. Nah itu yang paling penting, bagaimana caranya orang yang butuh kita, bukan kita yang butuh dia. Nah kita jelasin by phone dulu nih, ya tadi jelasin by phone. Lalu gimana jelasinnya Kang Dani? Nah misalkan contoh banyak tanya untuk menjelaskan produk kita, banyak tanya untuk menjelaskan bisnis kita. Pertanyaannya yang akan kita jelasin. Maksudnya gimana? Contoh misalkan mbak pakai motor atau mobil apa? Kalau kita mau jelasin produk e-course, misalkan jawabannya motor atau mobil. Nah ini kendaraan motornya motor apa? Mobil apa? Misalkan motor apa gitu, mobil apa. Nah kita jelasin bahwa motor atau mobil yang keluaran terbaru ya dari tahun 2010 sampai 2020 itu kebanyakan kebutuhan oktanronnya tinggi. Betul? Ya, betul. Kebutuhan oktanronnya tinggi. Kalau misalkan pakai premium atau pertalite, kan itu oktanronnya premium 88, pertalite 90. Ya. Nah kalau misalkan Pertamax 92, nah kebanyakan kan kebutuhan oktanronnya di atas 91 gitu. Nah itu 97. Nah padahal saya dulu itu sok tahu.
Oh, jadi saya tahu ya, Bos. Dulu sok tahu. Tapi dah emang kan kebutuhan Iya. utamanya tinggi. Iya, emang. Kan gitu kan. Nggak tahu kebutuhannya berapa. Tergantung kan kendaraan mesinnya. Tapi memang yang keluaran baru yang tinggi. Ya udah pede aja, rata-rata 91 sampai 97. Ya deh. Kan kita nggak tahu misalkan Mio gimana, Honda gimana, ini gimana, nggak tahu kebutuhan oktananya. Tapi memang kebanyakan tinggi. Makanya udah dijelasin dari tahun 2010 sampai 2020, apalagi Matic sama Injection itu kebutuhan oktananya tinggi. Iya. Di atas 91 sampai 97. Kalau misalkan pakai Pertalite 90. Jadi kurang ya? Kalau misalkan premium 88. Nah, kalau misalkan kurang dari standar oktan apa nih? Nah, yang kita rasain apa sih di motor kita? Kalau misalkan motor yang baru sering pakai premium Pertalite. Nah, saya kebalikan dari Eco Racing. Apa? Contoh, misalkan overhead gampang panas. Kan udah pakai Eco Racing kan dingin. Iya betul. Sok coba. Bener gak? Nah, balikin gitu. Terus apa lagi? Contoh, misalkan tarikan berat. Iya. Setelah pakai Eco Racing, tenaga ringan. loyo. Balikin. Terus misalkan lama-kelamaan gampang boros. Pengeluaran lebih gede kan, jadi otomatis. Nah, lebih cepat turun mesinnya. Perawatannya harus rutin. Iya. Dan lain-lain. Nah, kalau misalkan pakai Eco Racing, nah di awal kita ningkatin oktan run dulu. Kan manfaat Eco Racing itu bukan menghemat sebetulnya. Iya, Menghemat itu efek samping. Efek sampingnya. Tapi yang utama kita menyempurnakan bahan bakar, kita jelasin. Kita munculin ketakutan, kita munculin Eco Racing. Nah, Eco Racing ini adalah solusi. Kalau Mbak pakai Eco Racing ningkatin oktan run 5 ron gitu kan. Nah, dari tadinya Pertalite jadi Pertamax Plus, yang tadinya Premium jadi Pertamax karena nambahin 5 ron. Kebayang? Ya, baik. Nah, efeknya apa? Efeknya penyempurnaan bahan bakar. Ketika bahan bakar lebih sempurna, maka otomatis yang tadinya tarikan agak berat jadi Enteng. Tenaga yang tadinya udah loyo jadi kenceng lagi. Iya. Yang tadinya boros hemat. Bahkan ada yang sampai 50%, bahkan ada yang lebih dari 50%. Saya pakai FT86 mobil sport, pakai Pertalite. Luar biasa ya. Seharusnya Pertamax turbo. Harusnya pertama turbo ya. Harusnya Pertamax turbo. Iya. Ya alhamdulillah lebih hemat, tenaga lebih kenceng juga, enak. Enak kalau kita sebagai pemakai jelasin aja, yang kita rasain jelasin. Karena dia itu beli manfaat, bukan beli penjelasan. Beli manfaat, apa yang kita rasain ceritain. Tapi dengan cara tadi bertanya. Gali kebutuhan. Nah, kita mau jelasin bisnisnya, ya udah bertanya dulu. Habis jelasin itu bertanya lagi. Maaf Mas, sudah tahu belum cara jalanin bisnisnya? Oh belum Mas. Emang gimana? Nah, cara jalanin bisnis ini, Mbak cukup belanja produk pertama 2 juta, registrasi 100.000, yang Mbak dapetin 11 box mix bisa campur, nah yang 1 box bonus lead mate, promo sensasional. Jadi 12 box. Misalkan contoh yang 11 box ambil Eco Racing semua kan, karena kita jelasinnya Eco Racing. Ya. Contoh ambil Eco Racing semua, Eco Racing motor lah. Misalkan 50 pil. Kan per box kali 11 box 550 pil. 1 box isinya berapa pil? 50 pil dikali 11 box. Jadi berapa? Kan tadi 550 pil kan. 1 pil itu untuk 4 liter. Misalkan coba hemat 50%. Karena kebanyakan yang udah sering pakai itu pasti kerasa banget hematnya. Pendek kita jelasinnya. Iya. Ya setidaknya 30%. Bahkan ada yang 50% lebih. Kita anggap 50%, berarti 1 pil untuk 4 liter hemat 2 liter. 1 liternya berapa? Kali 2 liter 15.300 dikali 550 pil. Sekitar 7 sampai 8 juta. Iya. Bang ngeluarin 2,1 hemat 7 juta untung atau rugi? Untung. Kita nggak nyuruh jualan kan? Iya. Kita nyuruh dia pakai. Emang kalau udah dipakai udah pasti enak, udah pasti ketagihan. Nah, buatlah seperti itu, padahal dia belum beli tapi ngerasa udah untung. Dia belum pakai tapi ngerasa udah untung. Belum kan? Tapi udah ngerasa untung. Dari situ aja udah untung. Apalagi ini luar biasanya mendapat hak usaha. Edifikasi hak usaha. Edifikasi hak untuk menjalankan bisnis. Dapat hak usahanya. Ini gara-gara hak usaha ini, alhamdulillah banyak orang Mbak yang dapat miliaran. Jadi miliarder baru. Mbak juga bisa dapat 1 tahun 1,67 miliar. Sudah tahu belum Mbak caranya? Belum Mas, gimana caranya? Ajarin aplikasi dulu. Kalau Mbak di bulan pertama ngajak 2, bulan berikutnya Mbak nggak ngajak 2, tapi 2 ini masing-masing 2 jadi 4. Bulan berikutnya 4 ini masing-masing 2 jadi 8. Iya. Dalam waktu setahun
udah tembus rumah Nah, 1,6 ketika misalkan gini Mas, orang kan kita pas menjelaskan gimana cara gabung di bisnisnya, kita jelaskan seperti itu, langsung dia itu mah MLM apa gimana gitu, saya nggak paham. Nah, MLM gitu kan. kamu yang diarahkan oleh calon member berarti kalau kayak gitu. Sebelum kayak gitu dia nanya, kita yang nanya duluan. Kan tadi udah diarahin. Iya. Kan tadi diarahin dari awal sampai akhir. Seorang sales yang handal, dia tidak pernah terpengaruh oleh customer. Tapi dia mempengaruhi customer. Ini masalah pengaruh mempengaruhi. Nah, saya seringnya di situ. Iya, berarti yang salah siapa? Saya. Ya udah. Oke, ini belum jelas nih, belum selesai nih. Iya. Ini baru tahapan, kan tadi tahapan closing itu pertama PDKT. Iya. Udah oke, fix PDKT. Iya. 80% emosional, 20% Iya, produk. siap. Yang kedua, gali kebutuhan. Lalu Iya. buat penasaran. Gali kebutuhan itu banyak nanya, masuk kehidupan dia. Iya. Untuk nanti bisa kita masukin buat penasaran tentang bisnis kita. Baru kita jelasin bisnis. Nah, yang ketiga tawarkan solusi. Nah, ini baru jelasin produk, baru jelasin bisnis. Bisnis kita ini solusi, produk kita ini solusi. Dari produk aja udah untung. Betul. Iyalah. Dari produk aja Kita udah- identifikasi aku usaha. Nah, terus duplikasi 2 tadi kan. Iya. Habis duplikasi 2 ngapain? Tarik ulur. Buatlah seakan-akan dia yang butuh, bukan kita yang butuh. Memang kita butuh dia, tapi jangan sampai seperti itu. Iya, kadang kita Jangan ngomong memperlihatkan gitu. kita yang butuh dia. Kalau kita memperlihatkan kita yang butuh dia, maka apa yang terjadi? Ah, ini mau yang untung ente. Iya, malah jadi. Kalau saya mah cuek aja, dia mau join kagak aja terserah. Tapi saya kasih pilihan. Gitu. Tarik ulur. Nah, polanya udah saya sering, la ilaha illallah, sering saya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, ya tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Nah, kalau misalkan cuma la ilaha, tidak ada Tuhan, itu negatif. Tapi Harus ada dilanjutkan ujungnya ya? illallah. Nah, begitupun dengan bisnis ini, kita pengen dia join. Iya. Tapi dibalikin. Saran saya, Mbak, jangan buru-buru join. Bikin penasaran. Saran dulu saya lagi. jangan buru-buru join. Itu negatif, membiarkan meloloskan dia supaya nggak join. Tapi tarik lagi, kecuali Iya. kalau Mbak mau dapat 1,67 miliar dalam waktu 1 tahun hanya dengan modal 2,1. Kecuali kalau Mbak mau posisi kemitraannya ada di atas. Kenapa? Karena yang bergabung di tim kami itu setiap harinya ada puluhan ratusan orang. Tim kami siapa? SSB tim. Iya. Kalau dulu saya tim kami itu Saha Higam dari Pasuruan. Emang yang gabung ratusan orang tiap hari. Iya. Nah, alhamdulillah kebuktian. Kalau saya sekarang ya SSB tim ratusan Iya, tiap hari kan, gitu. Ratusan tiap hari. Kalau Mbak join sekarang, bisa aja nih salah satu dari mereka disimpan di bawah Mbak. Tapi kalau Mbak telat 1 hari aja, itu artinya apa? Mbak membiarkan mereka mendoli posisi Mbak, padahal Mbak yang lebih dulu dijelasin. Jadi tarik ulur itu ya. Ya, iya. Nah, itu polanya. Kita mau menjawab pertanyaan calon member pun, rasakan tadi, wah itu MLM, tarik ulur aja. Iya. Oh ya nggak? Contohnya seperti apa nih, Bos? Oh iya MLM. Kita ikutin dulu. Kan negatif kalau kita yain. Oh iya ini MLM. Saya juga berpikir negatif dulu tentang MLM, tapi ternyata bisnis ini beda. Emang apa bedanya, Mas? Gini Mbak. Atau misalkan tanya dulu, emang kenapa Mbak kalau MLM? Oh MLM mah menguntungkan yang di atas. Oh iya benar Mbak. Saya juga berpikir kayak gitu ketika di awal saya join. Saya berpikir bisnis ini itu menguntungkan yang di atas, tapi saya pikir-pikir lagi, kerjaan apa atau bisnis apa yang nggak menguntungkan yang di atas. Bahkan kita yang capek, yang di atas yang untung. Tapi di bisnis ini saya aneh gitu. Leader saya, dia bukan orang yang pertama join. Bahkan banyak yang di atasnya. Tapi leader saya alhamdulillah udah 3 luxury. Tapi upline yang di atasnya ada banyak yang belum tembus luxury juga. Leader saya udah 6 miliar, apa yang di atasnya ada yang 1 M juga belum tembus. Belum dapat. Berarti apa? Tidak menguntungkan yang di atas ya. Gitu. Jadi konsepnya tadi ulur, ikutin apa yang dia omongin, jangan didebat. Kalau didebat, dia nggak bakal join. Iya, betul. Ketika dia paham pun dia nggak bakal join ke kita, joinnya ke yang lain. Karena orang nggak suka ketika asumsi dia dipatahkan. Pakai tarik ulur. Nah, tambah ke teknik closing. Habis jelasin tadi, tambah ke teknik closing. Misalkan udah iya dari penjelasan kita udah agak paham. Nah, baru ke teknik closing. Nah, kalau Mbak daftar sekarang nih,
misalkan contoh diskon apa kayak gitu, diskon misalkan gratis ongkir atau misalkan gratis baju. Kalau saya yang sering dipakai adalah diskon harga, misalkan 2,1, nah saya kasih misalkan diskon 200.000, jadi cukup 1,9 juta Mbak bisa jadi member. Tapi kalau Mbak daftar hari ini, jadi dikasih waktu, kalau Mbak daftar hari ini, kalau besok nggak ada lagi harga bonusnya normal, gitu. harga normal. Jadi buat terdesak, kalau dia join sekarang dapat bonus, kalau nggak ya udah. Dengan seperti itu dia nggak akan menganggap dia yang butuh, bukan kita yang butuh. Ya iyalah, kita banyak kok yang pengen merubah kehidupannya, banyak orang yang pengen sukses, banyak orang yang pengen hidupnya jauh lebih baik lagi. Dia mau join kagak ya terserah, yang bego dia berarti bukan kita. Kan gitu. Itu pikiran saya. Betul. Makanya ketika dulu kan Kang Dani juga pertama ngechat saya kan, Iya. saya peduli amat Kang Dani mau join Kang kagak juga terserah. Banyak orang yang pengen join. Justru saya itu waktu ngechat dulu ya, Nah, udah lihat presentasi di YouTube, wah ini menarik nih, ini sangat menarik. Nah ketika saya ngechat Kang Dani, saya terkendalanya di apa? di modal. Di modal. Gitu. Nah itu berarti apa, calon member juga banyak yang kayak gitu. Tapi ujung-ujung join nggak? Ujung-ujungnya join nggak? Kang Dani ujung-ujung join nggak? Join. Kenapa? Ya, karena melihat potensi peluang di bisnis ini patut untuk kita perjuangkan gitu. Nah begitu juga nanti dengan calon member. Yang terpenting kita jangan pernah berhenti. Yang salah itu ketika kita berhenti, udah. Ya, Iya. kadang Orang. Nah, kalau misalkan kita berhenti, ya udah. Member kita nggak aktif, bukan salah member, salah kita terlalu cepat berhenti. Ya iyalah, kalau kita nggak pernah berhenti edukasi, terus bergerak, terus menjalankan bisnis ini, tembus lagi reward, tembus lagi komisi gede, lama kelamaan mereka juga tertarik pengen jalan. Kang Agus sempat nggak aktif kan? Iya kan? Kang Dani sempat nggak aktif kan? Tapi kenapa aktif lagi? Kenapa nanya lagi? Kenapa mau belajar lagi? Iya, saya sempat istilahnya. Coba kalau saya udah berhenti, coba. Iya. Kira-kira mau jalan lagi bingung mau kemana? Iya. Nah begitu pun member, begitu pun dengan calon member. Dia udah agak paham nih, udah pengen join, tapi karena kita udah berhenti, akhirnya apa, dia nggak join ke kita. Nah baru ke teknik yang berikutnya, follow up. Teknik closing, misalkan dia nggak closing karena kendala modal, karena nggak ada izin istri, nggak ada izin suami dan lain sebagainya, jangan berhenti, masukin ke list broadcast, bikin konten terus tiap hari, Instagram, Facebook, bikin WA status, bikin list broadcast. Ketika di broadcast langsung apa ada info terbaru nih, ada yang dapat reward. Contoh kemarin Pak Haji Martin luar biasa, masya Allah, udah tembus reward yang kedua luxury-nya, kita broadcast, share, kan gitu. Dia balas, nah kita PDKT lagi, Mas maaf nih saya belum join karena kendala modal. Padahal kita nggak nanya, kita cuma broadcast doang. Oh iya Mbak, nggak apa-apa. Emang sekarang uangnya ada berapa? Biasa PDKT. Gimana kerjaan Mbak? Nanti kita kasih solusi. Sambil terus di broadcast. Kalau nggak pernah berhenti, pasti join. Member kita, kalau kita nggak pernah berhenti, pasti aktif lagi. Yang salah berarti siapa? Kita. Kitanya. Yang masalah siapa? Kita. Karena tadi hukum angka ini harus penting, harus tahu. 10% penerimaan, 80% pengulangan, 10% penolakan. Jadi yang nolak bisnis kita itu 10%. Yang nolak arahan kita dari member-member kita cuma 10%. Nah, yang nerima dari arahan kita, yang nerima penjelasan kita 10% juga. 80%-nya pengulangan. Kenapa perlu pengulangan? Karena mereka belum paham. Calon member kenapa dia belum join? Dia belum paham. Kalau paham dia join. Member kenapa belum aktif? Karena belum paham. Paham biar aktif. Iya. Ulang-ulang terus sampai masuk ke alam bawah sadar dia. Beres kan semua? Nah itu. Jadi banyak orang yang nanya, tipsnya gimana nih Mas buat member baru? Yang pertama bangun impian dulu. Bagaimana ngebina member baru? Pertama bangun impiannya dia dulu. Kita sendiri ya. Iya. Kalau kita, berarti kita bangun impian kita. Nah bagaimana membina member? Pertama bangun impian dulu. Karena impian itu penggerak 95%. Bangun hasratnya.
Bangun tujuannya. Mau ngapain join bisnis ini tuh, mau ngapain? Apa aja yang lu pengenin? Ketika si member ikut gabung, jadi harus membangun impian. Ya bangun impian dia. Calon member bangun impian dia. Kita bangun impian kita. Tanpa impian kita nggak punya arah, nggak punya tujuan. Paling kita jalan sana sini, aktif bentar, aktif lagi. Kenapa? Karena nggak punya tujuan, nggak punya impian. Lu pengen apa sih gitu? Pengen mobil kan? Pengen rumah kan? Udah disiapin sama perusahaan. Tinggal lu jalanin sistemnya. Bangun impian kita, bangun impian jaringan kita. Pertama bangun impian, itu tipsnya. Yang kedua, berani memutuskan. Berani memutuskan dan juga berani melakukan, bertindak langsung. Maksudnya gimana? Ketika kita udah netepin impian kita, berani memutuskan untuk bertindak langsung. Untuk tidak menunda. Bukan nunggu paham. Kalau nunggu paham mau sampai kapan suksesnya? Kalau nunggu bukti mau kapan kita jadi pembuktinya? Kalau saya dulu nunggu di Tasik ada dulu pembuktian, mau kapan saya join? Tapi saya berpikir bagaimana saya yang pertama tembus mobil, alhamdulillah. Karena banyak anak muda yang belum sukses, ya saya yang pertama anak muda yang sukses di sini. Balikin, berani memutuskan dan berani melakukan. Jangan takut ditolak, itu bagian dari kerja. Orang petinju kalau misalkan dia takut kena tinju, nggak bakal jadi petinju lah. Bener. Ya enggak? Kalau saya berani ditolak, kenapa? Karena dengan penolakan pasti ada penerimaan. Nggak masalah, yang penting jelasin aja. Misalnya informasi bisnis ini udah pahala. Kenapa? Karena kita ngajak orang supaya ngehemat uang dia, menghemat pengeluaran dia, dan membuat pengeluaran jadi penghasilan, membuat pengeluaran mewujudkan impian dia, kan gitu. Ngeinformasinya aja udah pahala, karena kita berniat baik untuk ngebantu dia, menginformasikan peluang bisnis ini. Nah, kenapa kita down? Kayak enggak? Bener. Seorang pembisnis, intinya gini lah. Contoh taekwondo atau misalkan mau jadi atlet bela diri. Ya. Nah kan ada sabuk hijau, sabuk apa lagi, merah. biru, merah, hitam, paling tinggi kan hitam. Mungkin nggak kita baru mulai langsung sabuk hitam? Ya gak mungkin lah. Gimana caranya supaya kita jadi sabuk hitam? Ya harus buat dulu. Iya, harus buatnya gimana? Belajar. Kan latihan, bertanding, latihan kan gitu. Belajar, oh kayak gini teknik ini. Langsung latihan, bukan hanya teori. Langsung praktek. Nah itu maksudnya berani memutuskan itu. Kita nggak akan bisa kalau kita nggak melakukan. Jadi bukan ditanya tapi dilakukan. Pertama bangun impian, yang kedua berani memutuskan. Nah yang ketiga ikuti arahan. Beres. Ikuti mentor yang udah sukses, lihat orang-orang yang sukses. Kalau saya prinsipnya ya, saya nggak bertanya, tapi saya melihat. Misalkan contoh, saya datang nih ke kantor, saya mah diem, nggak banyak ngomong, nggak banyak apa. Lihat orang-orang yang udah mau video, udah pajero, udah rumah gitu kan. Mereka ngobrol apa, oh, apa yang mereka lakuin. Saya mah nggak nanya. Kadang-kadang orang yang ngomong duluan gitu. Atau misalkan sama yang lain lagi ngobrol, dengerin aja. Oh ini bagus nih, saya lakuin. Saya emang gak nanya. Jadi nggak nanya harus gimana Iya, gitu. saya mah liatin dia ngelakuin apa. Dia suksesnya kayak gimana. Yang dia kerjakan apa. Dan tetap ujung tombaknya melakukan gitu. Gitu. Udah beres. Tips untuk member baru itu aja. Bangun impian, berani memutuskan. Gitu. Karena nggak ada orang yang sukses tiba-tiba sukses, nggak ada orang pemimpin tiba-tiba jadi pemimpin. Nah, karena semuanya proses, karena terus latihan, terus bertanding, terus latihan, terus bertanding, terus latihan, terus bertanding. Emang orang yang jadi trainer dia langsung jadi trainer? Enggak, dia pasti sering ngomong, sering nulis, sering apa, nyiapin materi, ngomong baru, ngomong awalnya blat kan gitu. Iya. Benar. Seorang YouTuber emang langsung bisa bicara di depan kamera gitu? Udah enggak. Saya awal-awal nulisin dulu materinya, dibaca dulu, ngomong gagal, bikin lagi hapus, ngomong gagal, bikin lagi hapus, kayak gitu. Proses. Tapi kita udah tahu tujuan kita mau kemana. Iya.
Tapi yang paling penasaran mungkin ya dari saya pribadi, dan mungkin ini mah perwakilan dari teman-teman di luar sana, Oke. mitra-mitra di luar sana, karena kan ngeliat mungkin belum pernah ketemu Kang Dani juga Oke. ya. Nah mungkin apa sih yang pertama Kang Dani lakukan itu hingga istilahnya 1 bulan lebih itu bisa tembus Mobilio. Nah mungkin pertanyaan di luar sana teman-teman juga yang belum pernah ketemu Kang Dani, seperti apa sih Kang Dani ini ngejalaninnya gitu sampai secepat ini gitu. Gimana mungkin tipnya buat teman-teman, gimana apa yang Kang Dani lakukan ini hingga secepat ini gitu. Mungkin teman-teman di luar sana juga pengen gitu, saat termasuk saya sendiri kan gitu. Siap. Tuh. Tahu DWK Prayoga? Tahu. Tahu DWK Prayoga. Sekarang gimana hasilnya? Tiap bulan kan bisa miliaran. Tapi tahu nggak dulu awalnya gimana? Gak tahu. Minus sampai 7 miliar, jualan seblak yang cuma gocengan, Iya benar. terpuruk banget dan lain sebagainya, betul nggak? Betul. Saya sebulan mau dapat Mobilio di bisnis ini karena sebelumnya udah mengalami kegagalan yang banyak. Kayak tadi kan proses. Karena saya dulu pernah mengalami kegagalan banyak sampai 7 tahun lah. Nah, dari awal sekolah SMK udah mulai bisnis, udah ngelatih mental, mental kebentuk setelah lulus SMK. Goyang nggak? Akhirnya apa? Udah biasa penolakan, udah biasa dihina orang, udah biasa dicaci orang. Ketika saya jalanin bisnis ini, peduli amat mau orang ngecaci saya, memaki saya, ngehina saya. Yang penting saya jalanin tugas saya. Saya tahu apa yang saya lakuin dan saya tahu apa yang akan menghadang di depan. Saya sebagai member apa yang harus saya lakuin? Ya informasi bisnis ini ke orang. Sebanyak-banyaknya. Ya iya, informasi bisnis ini ke sebanyak-banyaknya orang. Siapapun, dimanapun, Jadi, kapanpun. Intinya mungkin mau ditolak mau seperti apa, yang penting kita setiap hari setiap ketemu orang ya kita lakukan, informasikan gitu. Nah, yang menghadang apa? Penolakan. Yang menghadang apa? Yang mencaci. Yang menghadang apa? Yang memaki. Iya. Yang menghina, yang gak percaya, yang gak menghargai. Itu kan yang menghadang kita. Benar. Nah, saya udah siap, gak masalah karena udah biasa. Hmm. Itu sebagai makanan sehari-hari saya. Makanya prospek aja terus. Tidak ada hari tanpa ekoresi. Ekoresi smile on. Itu yang saya lakuin. Ya, mungkin itu kesalahan kita yang mitra-mitra di luar sana juga, mungkin kita masih banyak keraguan, ketakutan, takut ditolak, malu lah, takut istilahnya gak pede menjelaskan dan lain sebagainya. Saya mah lebih nggak pede lagi kalau misalkan saya nggak sukses-sukses. Ketua. Iya. Saya mah lebih sakit hati lagi kalau saya misalkan miskin terus. Benar. Gagal terus ngapain, mumpung ada bisnis yang luar biasa, bisnis yang dahsyat di mana udah banyak yang ngebuktiin, masa saya nggak bisa? Itu yang saya pikir. Jadi yang pertama saya udah tahu yang saya lakuin, yang kedua saya tahu apa yang ada, yang ketiga saya tahu apa yang akan saya dapatkan ketika saya berhasil melewati semua. Iya. Kan itu. Jadi misalkan di gedung nih, ini gedung, belakang ada harimau, ya kita di atas gedung. Di belakang ada harimau. Misalkan contoh hutang kita, saya punya hutang 70 juta. Masalah-masalah kita itu harimaunya. Waktu hidup kita nggak bakal kembali lagi. 1 detik pun nggak akan kembali lagi. Itu harimaunya. Kebayang? Nah kita di ada gedung sebelah. Di gedung sebelah ternyata ada 1,67 miliar. Dan apa itu dihubungkan oleh besi yang udah berkarat. Besi yang berkarat itu apa? Misalkan penggunaan, cucian, makian yang kayak gitu semua. Nah banyak orang yang nggak mau melewati besi itu, kenapa? Nggak melihat sekarang gimana? Di belakang ada apa? Orang yang menunggu kita untuk sukses banyak loh. Orang tua kita, saudara kita, sahabat kita. Hutang kita harus dilunasin loh gitu. Istri kita harus dinafkahin yang terbaik loh. Adik-adik kita mau gimana? Nanti anak-anak kita mau seperti apa? Itu harimaunya munculin. Supaya apa? Kita mau melewati besi ini. Tapi karena kita nggak mau kemakan harimau, kita lari sekencang mungkin, betul nggak? Kalau lambat pasti kemakan. Makanya sekencang mungkin. Tahu-tahu nyampe 1,67 miliar. Itu yang saya lakuin. Tahu-tahu nyampe Mobilio sebulan. Kan udah tahu tuh di depan ada Mobilio. Betul. Mana Kita kan masih pikir-pikir. Tinggal usul. Alhamdulillah sekarang udah tinggal Pikir lah ini takutnya lah. Ini mau prospek ketemu ini agak segan nih, gimana kan gitu kan. Makanya jangan dipikirin, dijalanin. Karena di lapangan berbeda. Kalau kita berpikir kita udah pikir sulit, kita nggak akan mengeluarkan energi yang positif. Positif.
Kalau kita udah takut nih, ya, udah takut duluan, gimana kalau nanti dia menolak kita? Belum juga kita jelasin full. Benar. Dia udah nolak. Tapi kalau misalkan kita berpikirnya nggak peduli amat dia mau join kagak join, yang penting saya ngajak dia itu untuk sukses, ya pasti lebih maksimal. Rubah dulu mindset kita, rubah dulu diri kita, karena kita nggak bisa merubah orang lain. Yang bisa kita rubah diri kita. Kalau diri kita bermasalah, kita dimanapun kita nggak bakal sukses. Ada lagi Sal? Udah sejam. Mungkin kesimpulannya aja nih buat ya teman-teman ya, terutama saya sama Kang ini apa Dani, terus ya. Buat teman-teman di luar sana, kesimpulannya ya ketika kita mau sukses ini harus seperti apa dan tindakan kita harus lebih gimana. Ketika mau sukses, yang pertama kita bangun impian. Mau seperti apa kita, jangan sampai enggak. Kalau misalkan enggak, ya udah kita nggak bakal kemana-mana. Ya. Tetapkan tujuan. Apapun yang kita impikan bisa tercapai. Apapun yang kita impikan bisa tercapai. Apalagi udah ada bukti. Orang pelari ya, ada pelari internasional. Misalkan contoh rekor yang tertinggi itu misalkan ya dalam waktu 1 menit bisa melewati misalkan sekian kilometer ya. Contoh misalkan. Nah, rekor itu tercepat. Terus kemudian ada seorang anak yang pemula yang baru mulai, dia pengen memecahkan rekor baru. Menurut orang lain, wah mustahil, nggak mungkin, tapi dia punya tujuan yang kuat. Tujuan yang benar-benar ingin dia pecahkan rekor terbaru. Maka apa yang dia lakukan? Karena dia yakin dia pemecah rekor terbaru, meskipun dia pemula. Dia terus latihan, lari lagi. Ada perkembangan sedikit demi sedikit. Serasa memang agak jauh, tapi ada perkembangan yang dia lihat, itu perkembangan, dan dia yakin dia pasti nyampe ke rekor terbaru itu. Karena yakin tindakannya lebih banyak. Hasilnya ada perubahan terus, hasilnya lebih banyak. Beda hanya dengan orang yang gak yakin dengan tujuannya. Beda hanya dengan orang yang gak punya tujuan sama sekali. Bikin tujuan dan yakinin itu dan bertindak. Latihan, terus latihan, bertanding, hasil. Lama kelamaan pasti tembus. Karena dia yakin, makanya dia lakuin adalah menuju ke situ, menuju ke impian dia. Gagal coba lagi kayak gitu. Sebetulnya bukan coba, gagal. Perubahan. Kita lihat perubahan kita. Yang tadinya kita pemalu karena kita terus presentasi, lama kelamaan kita jago ngomong. Perubahan kita lihat. Lama kelamaan pasti impian kita tercapai. Karena siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti mencapai itu. Dia yang mendapatkannya. Latihan, maka yang ketiga, Anda akan tahu apa yang akan Anda dapatkan. Tujuan Anda pasti tercapai. Jadi pesulap emang gampang. Gagal berapa kali, bukan gagal tapi perubahan. Giatnya nggak tahu ini. Dia tahu. Giatnya bikin sulap yang luar biasa, memukau mata kita. Wih, awalnya nggak ada apa-apa, tiba-tiba cereng jadi apa? Gitu. Padahal mah itu keahlian tangan, bukan bukan magic atau yang aneh-aneh kan. Keahlian tangan, kecepatan tangan. Ketika kita tahu triknya gitu doang, betul nggak? Nah, Akang dan Kang Agus tadi setelah cerita, oh gitu yang dilakuin. Tapi ketika ngelakuin bisa nggak? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena belum siap mengalami kegagalannya. Tapi kalau kita siap seperti mereka yang siap gagal, nggak peduli. Tapi kita udah tahu tujuan kita jadi pesulap profesional. Nah, coba gagal berapa kali ditampilannya sekali. Saya gagal penolakannya berapa kali. Sampai sekarang masih ada penolakan. Tapi yang dilihat orang apa? Hasil. Begitu pun dengan pesulap yang dilihat hasil. Oh luar biasa dahsyat, ketika hasilnya bagus. Ketika hasilnya jelek, wah bego lu, nggak bakal sukses lu dan sebagainya. Nah kita pilih mau yang seperti apa? Mau yang suksesnya atau mau yang gagalnya? Mau yang suksesnya pasti. Nah itu karena orang lihat hasil akhir. Yang terpenting kita latihan terus. Kita mau jadi apa? Mau jadi orang sukses. Ya udah kita latihan terus. Latihannya apa? Prospek, cari orang. Di online cari orang. Siap. Itu beres. Luar biasa.
Alhamdulillah. Ya, tinggal lakuin ya. Oke kawan-kawan, mungkin segitu ya. Mudah-mudahan video malam ini bermanfaat banget buat kawan-kawan semua. Amin. Mudah-mudahan kawan-kawan semua secepatnya dapat mokes, mobilio, pajero, rumah Amin. semua. Ya. Lakuin apa yang udah dijelasin. Jangan sampai menunda, jangan tunda satu kali pun, jangan tanya satu hal pun, tapi praktek. Oke? Salam sukses luar biasa dari saya. Ya, ini work hard, dream big. Kerja keras dan bermimpi besar. Insya Allah Anda pasti bisa mencapai itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.